Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan seluruh anggota yang kami muliakan. Kemudian yang kami hormati para undangan yang berhadir pada hari ini, Pak Danrem, dan Lanal, dan Lanut, mewakili Kajati, Kapolda, BPKP, Bank Indonesia, Ketua MUI, dan seluruh instansi vertikal yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan. Kemudian juga yang mendampingi kami, para pimpinan SKPD. Mic-nya bagi saya terendah hati. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita sama-sama mengikuti rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 yang ringkasannya sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami, jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih atas evaluasi terhadap LKPJ yang telah diberikan. Catatan, evaluasi, rekomendasi, masukan adalah bahan dalam rangka memperbaiki kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan. LKPJ yang disampaikan setiap tahun sebagai salah satu alat kontrol bagi anggota dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Oleh karenanya, LKPJ yang disampaikan diberikan catatan-catatan yang kemudian akan diperbaiki, diluruskan, ditertibkan, di-upgrade, ditambah, dikurang, sebagaimana catatan dan mengembalikan kepada perencanaan yang sebenarnya. Walaupun evaluasinya sebahagian bercampur dengan pokir gitu. Tapi kami terima dengan lapang dada, dan catatan dari pimpinan nanti akan kami minta kepada seluruh SKPD yang terkait dengan angka-angka statistik, yang terkait dengan masukan-masukan program, yang terkait dengan perbaikan-perbaikan program agar ditindaklanjuti dan direply dengan sebagaimana mestinya. Tidak ada catatan yang tidak ada jawaban atau tanggapannya. Sebagai bentuk penyelenggaraan kolaborasi pemerintahan. Setiap catatan, setiap statement, setiap rekomendasi harus diberikan tindak lanjutnya. Sebagai ciri pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. Pemerintah provinsi dapat menjanjikan ini semua. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, insya Allah rekomendasi LKPD ini sangat berarti untuk memberikan masukan sekaligus koreksi dalam rangka perbaikan kinerja. Terkadang supir tidak dapat melihat bodi luar dari mobil yang disopirinya. Untuk melihat utuh kendaraan yang dikendarainya, kadang harus dilihat dari atas, depan, samping, belakang. Supir
Terkadang terlalu sibuk mengemudi sehingga lupa memperhatikan rodanya, lupa memperhatikan bempernya. Dalam rangka ini tentu kolaborasi dari Dewan yang terhormat terhadap kinerja provinsi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami lanjut, kami tanya, masih siap mendengarkan? Baik, sambil ngantuk-ngantuk sedikit karena jam sholat dan jam istirahat. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai efek pandemi terhadap ekonomi Kalimantan Selatan. Di dalam catatan dari Wakil Ketua tadi, mungkin di halaman 9. Kalau terdapat perbedaan angka nanti kita diskusikan setelah sidang ini ditutup, ya. Bahwa karena pandemi, sebagaimana pernah kami sampaikan di dalam pertemuan paripurna sebelumnya, memukul ekonomi seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Dari catatan kami, hanya 2 negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya positif, yaitu China dan Vietnam. Lainnya negatif, tergantung kedalaman. Demikian pula bangsa Indonesia, kita juga mengalami tekanan yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun dibandingkan dengan beberapa negara di dunia, Indonesia tekanannya justru lebih baik, tidak terlalu dalam dibandingkan beberapa negara di dunia yang ekonominya mengandalkan kepada produksi barang dan jasa semata. Indonesia dengan berbagai macam ragam jenis ekonomi yang diselenggarakan, tidak saja industri, bukan saja sektor jasa, tapi memiliki kekayaan pertambangan, dan yang lebih kuat bertahan di masa pandemi adalah sektor pertanian, mampu menahan tekanan menuju kedalaman yang sangat, sehingga di tahun 2020 Indonesia berada di posisi minus 2,07, menyelam di bawah 0, minus 2,07. Alhamdulillah bagi Kalimantan Selatan minusnya 1,8, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan kedalaman minus dari sektor nasional. Ini disebabkan oleh daya tahan sektor pertambangan dan pertanian Kalimantan Selatan. Sektor jasa tertekan habis. Demikian pula dalam hal Gini rasio. Gini rasio untuk mengukur gap antara pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Di sektor nasional, Gini rasio berada di di angka 0,385. Sementara Gini rasio di Kalimantan Selatan jauh lebih baik dengan angka 0,351. Artinya beberapa angka menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Gini rasio. Demikian pula indeks pembangunan manusia di tahun 2020. Kita mengalami kenaikan IPM dari tahun sebelumnya dari 69,05 menjadi 70,91 pada tahun 2021. Naik. Namun kenaikannya tidak mampu berada di atas rata-rata nasional. Ini catatannya. Memang naik, tapi kecepatan naiknya tidak mampu melewati garis rata-rata nasional. Harus kita pecahkan bersama-sama. Ternyata penyebabnya adalah
beberapa hal. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Di Kalimantan Selatan, angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini harus kita pecahkan. Beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, angka lama sekolah masih di bawah 12 tahun atau rata-rata tamat di SMP, bahkan tidak tamat SMP. Ini harus kita pecahkan bersama-sama melalui kekuatan fiskal yang tersedia di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di era pandemi ini tentu jauh sekali jika kita bandingkan dengan ketika belum pandemi, di mana angka pertumbuhan mencapai 4 bahkan 5. Di tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan angka 4 sampai 5 dengan catatan pandemi berkurang atau jauh berkurang di akhir tahun 2021. Kalau masih sama seperti saat ini, maka sudah dapat dipastikan di tahun 2022 kita juga tidak akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sampai dengan digit angka 4. Kita akan berusaha untuk itu. Demikian pula di sektor kesehatan. Sektor kesehatan, kami menerima masukan untuk memperluas layanan dan memperkuat beberapa layanan di poli rumah sakit kita. Kami laporkan kepada Dewan yang terhormat, kita merencanakan dan sudah saya declare, ya, kita akan rumah sakit kita, unggulan kita, Rumah Sakit Ulin, akan menyelenggarakan operasi jantung terbuka yang selama ini belum bisa dijalankan. Saya berjanji dan mengatakan kita akan lakukan ini sebelum masa tugas penjabat gubernur saya selesai, agar berani memulai. Dan kita sudah bekerja dengan Rumah Sakit Harapan Kita, Pusat Jantung Nasional, untuk memberikan pengampuan tenaga ahli, bahkan meminjamkan alat-alat kalau alat-alat kita kurang. Dengan demikian, operasi jantung terbuka di Kalimantan Selatan tidak perlu dikirim ke luar daerah, ke Jakarta, bahkan akan menimbulkan penghematan bagi pasien yang besar. Karena biaya akomodasi dan transportasi dalam rangka operasi jantung adalah komponen biaya yang besar. Mudah-mudahan dengan dukungan Ketua, pimpinan Dewan dan seluruh anggota, ini akan segera bisa kita jalankan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh catatan yang diberikan akan segera kami pelajari, dan karena ini masih masa perencanaan, tentu saja semua masukan yang belum teranggarkan di tahun 2021 akan menjadi bahagian daripada perencanaan di tahun 2022. Sekaligus masukan ini kami jadikan sebagai masukan dari anggota Dewan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tetap dukung provinsi agar terus menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel, sehingga terus menimbulkan trust oleh masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintahan provinsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua di dalam mengabdikan diri kita di ranah publik demi kepentingan bangsa dan negara. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada siang hari ini, sebagaimana biasa saya sampaikan 2 buah pantun. Bulan Ramadan, bulan yang suci, sudah 16 hari jalankan puasa.
Pemda dan Dewan saling kolaborasi. Semoga benua maju dan jaya. Awan biru menghias angkasa, pertanda cerah atas cuaca. Rekomendasi LKPJ sudah kami terima untuk ditindaklanjuti perbaikannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.